Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips perawatan burung perkutut dan juga pemberian pakan. Nah, di sini saya hanya berbagi pengalaman. Jadi apa yang saya share ke teman-teman ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah, ini kebetulan kalau sekarang koleksi burung perkutut saya ada 11 ekor ya. Yang 4 ini memang ombyoan untuk dijual 4 ekor. Nah, yang lain sarawatan ya. Sebenarnya semuanya dijual juga sih, karena memang pada intinya saya ini pedagang. Jadi boleh dibilang 50% penghobi, 50% pedagang. Oh iya, bukan. 40% penghobi, 40% pedagang, 20%-nya makelar. Karena kadang-kadang juga jualin ini. Orang punya burung juga ya. Nah, jadi nggak apa-apa ya. Jadi makelar apa itu nggak masalah kalau menurut saya. Yang penting jujur, jangan bohong. Jadi pedagang, jadi makelar tuh yang penting jangan bohong. Nah, mungkin terlalu banyak basa-basi ya, kadang-kadang yang komen seperti itu. Oke, langsung aja ke ini ya. Kita ke perawatan untuk burung perkutut. Nah, kalau untuk perawatan ya simple ya. Burung perkutut ini nggak seperti burung-burung kicau ya, yang harus dikasih extra fooding apa, dan nggak perlu seperti itu. Jadi untuk perawatan ya cukup ya, misalkan pagi ya teman-teman, cukup dijemur. Kalau untuk mandi bisa dimandikan sebetulnya, cuman kalau saya sendiri jarang memandikannya. Memandikan burung perkutut lebih bagus memang biasanya kalau dipegang ya, dipegang langsung burung jadi lebih jinak. Tapi biasanya efeknya kalau baru pertama kali dimandikan tuh, karena burung yang sebelumnya liar, nah itu biasanya kadang-kadang ini ya, begitu dipegang gelabakan jadinya nggak mau bunyi. Nah, oke, nah untuk selanjutnya untuk perawatan seperti pemberian jamu. Nah, ini di sini ada sepasang jantan betina agak gelabakan ya, baru saya jodohkan. Alhamdulillah sudah nggak kejar-kejaran ya. Kalau kemarin dia sempat ini ya, sempat apa ini, kejar-kejaran gitu, bahkan nggak mau ini, yang satu di atas yang satu di bawah. Dan ini alhamdulillah sudah mulai mau berdekatan ya. Nah, ini perkututnya perkutut Bangkok, yang ini sebelah sini nih perkutut Bangkok, dua-duanya liar ya. Nah, kalau yang ini ombyoan juga. Nah, ini betina. Saya kalau untuk menentukan jenis kelamin begitu saya bilang jantan betina ya, karena sudah saya ini ya, apa, saya lihat tulang supitnya aja ya. Kalau yang ini rapat dan juga jaraknya sangat renggang, apa, rapat sekali, dan ini apa namanya, keras. Nah, kalau yang ini lembek dan agak longgar, jadi antara tulang supit dengan tulang yang di tengah itu dia longgar. Nah, kalau yang ini rapat sekali, jaraknya boleh dibilang sangat rapat dan keras. Jadi di situ saya menentukan jenis kelaminnya, jantan atau betinanya ya. Nah, kalau untuk perawatan, nah ini sudah saya jodohkan. Nanti rencananya saya mau bikinkan kandang. Jadi kalau dia sudah jodoh, sekiranya nggak berkelahi, nggak ini, nanti saya akan pindah ke kandang besar. Atau mungkin bahkan saya coba aja, karena dulu pernah juga ada yang berhasil di kandang begini pun mau jodoh. Nah, untuk pemberian jamu saya berikan jamu sebururitan. Sebenarnya saya paling bagus ini untuk ini ya, untuk penjodohan begini biar cepat birahi, dan ini adalah minyak ikan, cuman saya belum ada stoknya. Kalau untuk pemberian minyak ikan nanti next time saya akan kasih caranya bagaimana ke teman-teman ya, untuk pemberian minyak ikan. Nah, kalau untuk perawatan harian seperti itu cukup dijemur pagi ya, kalau bisa sebelum jam 7 sampai jam-jam 10 juga nggak apa-apa. Burung begini aman, yang penting sediakan air saja, karena burung-burung begini tahan panas ya. Nah, untuk pakan sendiri seperti yang ini, kalau mau simple ya ini aja, saya pakai ini. Ini simple ya. Nah, di sini nih kalau harganya 25.000 ya. Nah, kalau isinya seperti ini, ada campuran millet merah, millet putih, ada jemawut sepertinya, dan ada juga godem, ada gabah. Sepertinya ada gabah juga ini. Kita lihat dulu apakah ada gabah. Beras merah ada, beras merah, ketan hitam, jemawut, millet merah, millet putih. Kalau gabah sepertinya nggak ada ya. Nah, kalau ini, kalau saya pribadi ya paling cocok ini, pakai ini. Kalau untuk merek terserah ya, bukan berarti saya promosikan merek tersebut, karena saya juga nggak di endorse. Cuman kalau saya pribadi cocok pakai ini. Ini karena ini ramuan Madura ya. Nah, sudah ada campuran madu asli, garam Jawa, telur ayam, jamu dari tumbuh-tumbuhan, dan juga banyak mengandung ini ya, protein apa. Jadi ini sudah boleh dibilang sudah ada suplemennya, atau bisa juga seperti ini, pakai yang seperti ini. Nah,
kalau ini campuran ya, millet putih, millet merah, biji kenari, gabah padi, biji godem, telur, madu, ginseng, perasa ya, antioksidan, vitamin dan mineral. Nah, ini kandungan gizinya cukup tinggi juga, cuman saya jarang pakai ini. Kan di sini jarang ada yang jual, dan juga saya lebih cocok pakai yang tadi ini namanya. Nah, sekali lagi ya, ini nggak di endorse ya, jadi ya bukan saya promosikan, tidak, tapi ya kalau mungkin teman-teman nanya pakan apa yang cocok untuk burung saya, dicoba dulu ya. Jadi dicoba dulu pakan mana yang menurut teman-teman bagus, dalam artian yang penting burung tersebut doyan makanan tersebut, doyan ya, dia mau makan makanan tersebut. Nah, nanti lihat reaksinya, apakah sejak dikasih atau diberi makanan tersebut dia lebih rajin bunyinya, jadi lebih sehat ya. Di situ kalau lebih rajin berarti ya itu yang bagus, lebih rajin manggung, lebih sehat, berarti makanan tersebut yang bagus. Nah, itu seperti di yang tadi bunyi itu teman saya, burung saya yang di dalam, mohon maaf, itu malah makannya sembarang. Saya kasih fur ayam juga, kadang-kadang saya kasih makan begini. Kalau saya kasih makanan begini malah gacor. Itu sudah saya jodohkan, sudah lama, udah kawin, tapi sayangnya belum nelur. Sepertinya faktor tempat ya, tempatnya pernah dimasukin tikus, jadi mungkin next time saya akan bikin sangkar lagi atau kandang lagi yang lebih bagus. Mau saya rombak, cuman belum sempat bikin kandang. Nah, kalau untuk makanan lain ya, teman-teman bisa juga meracik sendiri. Yang penting intinya millet, makanan utama. Terus mungkin teman-teman tanya, kalau jagung, beras jagung atau jagung giling bisa nggak? Sangat bisa sekali. Millet itu sebetulnya baru-baru aja. Kalau orang-orang zaman dulu, setahu saya ya, perkutut itu zaman-zamannya mbahnya kita dulu itu makanannya kemungkinan besar hanya ini, jagung atau beras jagung atau itu ya, sama ini apa namanya, beras jagung sama ketan hitam. Karena kalau millet menurut saya itu baru-baru saja ya. Nah, kalau teman-teman mungkin belum tahu ya, karena nggak semuanya ya tahu millet itu seperti apa. Nah, ini millet tidak ada banyak jenis. Nah, kalau ini millet putih, nah ini seperti ini, bisa lihat. Nah, ini seperti ini millet putih. Nah, kalau saya biasanya saya campurkan millet putih dengan furnya bebas ya. Di sini ada banyak fur. Jadi bebas teman-teman mau pakai fur yang mana, merek nggak jadi masalah. Ini ada juga nih. Kalau ini kecil-kecil ya, agak kecil-kecil. Ada yang udah kebuka kayaknya nih. Bebas ya. Terus teman-teman mungkin ini nggak ngaruh di suara, maksudnya serak gitu. Kalau saya pribadi ini saya sudah buktikan enggak ya. Nah, bahkan untuk burung puter pelung aja yang rawan serak ini, yang biasanya rawan serak kalau makanannya salah pemberian makanan, nah ini aman kok kalau ini. Atau bisa juga pakai ini fur yang ini ya, ini lebih besar-besar bijinya ya. Kenapa dikasih fur? Karena nggak semua kandungan gizi atau apa yang ada di biji-bijian tersebut itu lengkap. Jadi ini anggap aja ini extra foodingnya, EF-nya ya. Jadi apa yang nggak ada di biji-bijian, karena ini juga makanan olahan ya, nah bisa kita dapatkan di sini. Jadi begitu ya. Jadi biar ada tambahan. Nah, terus bisa juga tambahkan ketan hitam. Kalau ketan hitamnya mungkin teman-teman masih ini ya. Oke, saya ambilkan aja ya ketan hitam seperti apa. Jadi biar teman-teman tahu beras merah dan ketan hitam. Saya akan ambilkan ketannya. Mungkin banyak atau ada yang belum tahu ya beras merah dan ketan hitam. Ini sayang beras merahnya jelek, ini saya nggak berikan. Kalau ini sudah kutuan ya, nah ini seperti ini, nggak usah diberikan ini karena ini udah kutuan. Nah, kalau ketan hitam itu seperti ini.
Nah, tapi kalau untuk ketan hitam sendiri, saran saya jangan diberikan terlalu banyak, karena ini ketan hitam ini sifatnya panas. Biasanya yang pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya, mungkin beda juga untuk teman-teman. Mungkin teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda soal pemberian pakan ya. Kalau saya kasih makanan ini, ketan hitam ini, kalau terlalu banyak, efeknya burung jadi cepat mabung atau bahkan rontok bulu secara terus-menerus, jadi enggak ini. Cuman untuk gacor-gacoran sih bagus juga. Nah, jadi teman-teman kalau mau meracik sendiri ya itu ya, millet merah putih juga bisa. Kalau ada biji godam atau jemawut, cuman di sini jarang. Jadi cukup mungkin millet putih, beras merah, ketan hitam, sama ini ya, sedikit fur untuk tambahan lah, bahan makanan tambahan ya. Nah, tapi kalau mau simple teman-teman bisa pakai ini ya. Nah, kita akan lihat juga seperti apa ini isinya makanan ini, yang ini ya. Saya akan kasih lihat ke teman-teman. Kalau ini ada gabahnya ya. Kalau makanan buatan pabrik tuh bagusnya seperti ini, dia lebih bersih ya. Nah, ini ada gabahnya ini. Nah, ini seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini. Nah, jadi sekali lagi kalau teman-teman mungkin nanya makanan apa yang bagus, dicoba dulu ya. Jadi kita nggak bisa ini, kadang memang setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Ada yang suka makanan ini, ada yang cocok pakai makanan ini untuk burungnya ya. Jadi ya teman-teman coba aja. Oke, dan untuk perawatan harian ya cukup dijemur, terus dibersihkan sangkarnya. Yang mau mandikan silahkan, monggo, nggak apa-apa. Kalau saya jarang mandikan, sebenarnya mandikan bagus juga, bulunya jadi lebih mengkilat dan jadi lebih jinak, apalagi kalau mandinya sambil dipegang ya, jadi lebih jinak. Hanya saja harus rutin juga ya. Kalau saya sih burung, rata-rata burung saya sih nggak jinak, nggak apa-apa buat saya, yang penting gacor seperti yang di dalam itu gelabakan, tapi rajin manggung. Itu saja sih, karena kalau untuk proses penjinakan butuh waktu yang lama juga ya. Nah, untuk lain-lain ya, pembersihan sangkar, pakan dan minum itu kalau bisa diganti setiap hari, dibersihkan tempat wadahnya ya, wadah pakan dan minumnya dibersihkan. Nah, kalau untuk penjodohan burung perkutut ya, kalau untuk penjodohan burung perkutut mungkin next time saya akan upload, karena saya sendiri belum berhasil ternak, udah jodoh tapi nggak nelur-nelur. Jadi oke, untuk kesempatan kali ini mungkin hanya sekian ya untuk perawatan dan juga pemberian pakan untuk burung perkutut. Next time saya akan bikin video lagi, saya akan upload lagi perkembangan perjodohan burung ini ya. Insya Allah mudah-mudahan jodoh, dan mudah-mudahan saya nggak tergiur untuk ini ya. Soalnya biasanya kadang-kadang saya ini namanya berdagang ya. Nah, kadang-kadang sudah jodoh, ada jodohan, tapi ada yang minat ya udah cocok harganya ya dijual lagi. Nah, jadi mudah-mudahan nggak kepincut ya. Tapi biasanya kalau udah yang seperti ini nih, kalaupun saya minat ini ya, biasanya saya pasang harga mahal. Ini sudah lumayan juga, ini rajin dua-duanya. Ini betina tapi suaranya bagus juga. Nah, kalau teman-teman mau lihat koleksi-koleksi yang lain, mungkin saya bisa kasih lihat ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, ini di atas ada juga nih. Di atas ini ada nih. Di atas saya nih, pas ada juga nih. Nah, ini ada ini. Terus ada juga di ini yang ngombioan. Ini sengaja saya jual ya. Nah, ini ada 4 ekor. Nah, yang lain yang udah rawatan anak ada ini. 1. Oke. Jadi begitu aja teman-teman untuk kesempatan kali ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.